Halo teman-teman, perkenalkan aku Erma. Halo teman-teman, nama aku Aida. Aku Vero. Aku Arif. Aku Dani. Ini dari kelompok 2 Prodi Proteksi Tanaman. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk sistem ekologi di suatu tempat. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan semua organisme yang hidup di suatu ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan semua faktor fisik maupun kimia seperti cahaya matahari, suhu, iklim, dan pH yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sawah merupakan ekosistem buatan yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Pengamatan ekosistem sawah kami lakukan pada hari Jumat, 16 Mei 2025, bertempat di Dusun Kayen, Condong Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sawah tersebut berada pada ketinggian 176,66 mdpl. Pada saat pengamatan, suhu lingkungan sekitar yaitu 26 derajat Celcius dengan kelembapan 83%. Pengamatan ekosistem dilakukan dengan mengukur petak sawah dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter persegi sebagai plot untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik flora yang ditemukan pada tempat ini meliputi tanaman padi dan gulma seperti semanggi, rumput aligator, duk salad, dan rumput lempuyangan. Sedangkan fauna yang ditemukan meliputi keong mas, topik hitam, laba-laba bermata tajam, dan belalang. Sementara itu, komponen abiotik yang ditemukan di ekosistem ini meliputi air, tanah, udara, batu, cahaya matahari, dan kelembapan. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem ini bermula dari tanaman padi dan gulma sebagai produsen yang akan dimakan oleh konsumen primer, yaitu hewan herbivora seperti keong mas, kepik hitam, dan belalang. Selanjutnya, konsumen primer tersebut akan dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu hewan herbivora seperti laba-laba bermata tajam. Begitu pula seterusnya. Organisme tersebut, baik produsen maupun konsumen, apabila mati akan diuraikan oleh pengurai seperti mikroorganisme, bakteri, maupun jamur menjadi bahan organik yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Melalui rantai makanan tersebut, aliran energi dari satu makhluk hidup dapat dipindahkan ke makhluk hidup lainnya. Prosesnya bermula ketika cahaya matahari dimanfaatkan oleh produsen pada tingkat trofik 1 untuk fotosintesis. Kemudian, energi yang dihasilkan akan berpindah ke konsumen primer, selanjutnya ke konsumen sekunder, dan berakhir ke konsumen tersier. Apabila organisme mati, energi yang tersisa akan diuraikan oleh pengurai. Beberapa daur materi yang terjadi di ekosistem sawah meliputi daur karbon, nitrogen, fosfor, dan hidrogen yang terus berputar. Daur karbon terjadi ketika gas karbon dioksida di atmosfer yang berasal dari respirasi makhluk hidup dan proses pembakaran dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Karbohidrat hasil fotosintesis kemudian dimanfaatkan makhluk hidup sebagai sumber makanan. Kotoran yang dihasilkan serta makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai dan melepaskan gas karbon dioksida ke tanah maupun ke atmosfer. Gas tersebut akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Daur nitrogen terjadi ketika gas nitrogen di atmosfer diserap oleh bakteri penambat nitrogen seperti rhizobium dan azotobakter menjadi amonium. Selain itu, proses dekomposisi dari makhluk hidup yang mati maupun kotoran yang dihasilkan dari proses makan juga menghasilkan amonium. Amonium selanjutnya diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan maupun dilepas kembali ke atmosfer. Daur fosfor terjadi ketika fosfor dilepaskan ke tanah melalui pelapukan batuan yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Makhluk hidup yang mengonsumsi tumbuhan tersebut
dapat melepaskan kembali fosfor ke tanah melalui proses dekomposisi. Selanjutnya yaitu daur hidrogen. Daur ini terjadi ketika air menguap ke atmosfer, kemudian berubah menjadi awan dan menurunkan hujan. Air kemudian diserap oleh tanaman dan terjadi proses transpirasi. Sebagian air mengalami limpasan dan menguap ke atmosfer.